Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Hans Octavian, mahasiswa jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, angkatan tahun 2016. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi dengan judul Perancangan User Experience Sistem Informasi Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan berbasis website menggunakan pendekatan Human Centered Design dengan studi kasus SMKN 2 Kota Serang. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi setiap tahunnya mengalami perubahan. Begitu juga dengan teknologi informasi. Dengan berkembangnya teknologi membuat setiap pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan lebih cepat dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Bidang pendidikan mendapatkan suatu dampak yang signifikan dari perkembangan teknologi, di mana pertukaran informasi menjadi lebih mudah sehingga membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Di Indonesia sendiri, SMK merupakan lembaga pendidikan formal yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik untuk bekerja dan mampu bersaing dalam proses pekerjaan dalam bidang tertentu. Sehingga SMK mewajibkan setiap siswanya untuk mengikuti praktik kerja lapangan atau PKL untuk memenuhi syarat kurikulum dan juga sebagai bekal untuk dunia pekerjaan nantinya. Pada SMKN 2 Kota Serang, siswa yang akan melaksanakan PKL harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu, yaitu melakukan pendaftaran dengan mengisi format persyaratan yang kemudian diserahkan pada bagian Hubin untuk mendapatkan surat permohonan PKL dari pihak sekolah. Kemudian, surat permohonan tersebut akan diajukan kepada pihak perusahaan. Setelah mendapatkan surat balasan dari pihak perusahaan, kemudian siswa akan memberikan surat tersebut pada bagian tata usaha untuk menjadi bukti dan rekap data bagi pihak sekolah. Siswa yang telah mendapatkan persetujuan PKL dari pihak perusahaan akan diberikan buku jurnal untuk mencatat kegiatan PKL dan juga sebagai tempat pemberian nilai akhir. Permasalahan saat ini, seluruh kegiatan PKL mulai dari pendaftaran hingga pelaporan masih dilakukan secara konvensional. Dan juga pada pelaksanaannya, siswa memiliki kesulitan untuk menentukan perusahaan yang sesuai dengan minat dan bakat. Sehingga terjadi ketidakcocokan antara kegiatan PKL dan minat bakat dari siswa tersebut yang membuat kegiatan PKL menjadi tidak efektif. Dari latar belakang tersebut didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana analisis kebutuhan dari sistem informasi pelaksanaan PKL berbasis website dengan menggunakan pendekatan HCD atau Human Centered Design. Yang kedua, bagaimana hasil rancangan antarmuka dari sistem informasi pelaksanaan PKL berbasis website dengan menggunakan pendekatan HCD. Yang ketiga, bagaimana tingkat penerimaan pengguna dari sistem informasi pelaksanaan PKL berbasis website dengan menggunakan pendekatan HCD. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dan mendapatkan hasil analisis kebutuhan dari sistem informasi pelaksanaan PKL berbasis website dengan menggunakan pendekatan HCD. Yang kedua, mengetahui dan mendapatkan hasil rancangan antarmuka dari sistem informasi pelaksanaan PKL berbasis website dengan menggunakan pendekatan HCD. Yang ketiga, mengetahui dan mendapatkan tingkat penerimaan pengguna dari sistem informasi pelaksanaan PKL berbasis website dengan menggunakan pendekatan HCD. Selanjutnya adalah solusi. Dari permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memberikan sebuah solusi, yaitu sistem ini dapat menyediakan pendaftaran sampai tahap pelaporan PKL berbasis website yang memudahkan siswa untuk melakukan akses baik itu dapat melalui smartphone ataupun device lainnya. Kemudian sistem ini menyediakan fitur yang memudahkan siswa untuk menentukan perusahaan yang sesuai dengan minat dan bakat, dan juga berdasarkan faktor lain seperti jarak, nilai, peringkat sekolah untuk menjadi variabel penentu perusahaan mana yang akan menjadi rekomendasi. Selanjutnya, sistem dapat melakukan upload dan download sehingga berkas dokumen tidak perlu diantarkan oleh siswa secara tatap muka, melainkan melalui sistem. Selanjutnya, memudahkan pihak sekolah melakukan rekap data siswa secara efektif dan efisien. Metodologi Human Centered Design. Metodologi yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah Human Centered Design. Human Centered Design adalah merupakan pendekatan dalam membuat sebuah rancangan aplikasi yang berfokus pada manusia sebagai penggunanya untuk membuat sistem menjadi lebih interaktif dan untuk memenuhi kebutuhan pengguna sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pengguna. Pada HCD ini terdapat beberapa tahapan,
Yang pertama, tahap perencanaan topik, yaitu tahapan untuk merencanakan bahan yang menjadi konsep apa yang akan dikerjakan. Selanjutnya adalah analisis konteks, yaitu melakukan analisis terhadap pengguna secara terperinci. Misalnya, analisis identifikasi pengguna, karakteristik pengguna, seperti itu. Yang ketiga, ada analisis kebutuhan. Setelah mendapatkan analisis konteks yang sebelumnya telah dijelaskan, kemudian dibuatlah analisis mengenai kebutuhan, baik kebutuhan fungsional dan juga non-fungsional. Setelah mendapatkan kebutuhan pengguna, kemudian dibuatlah sebuah desain solusi berdasarkan analisis-analisis yang sudah dilakukan. Apabila desain solusi sudah selesai, maka dilakukan evaluasi desain solusi untuk memeriksa apakah desain solusi sudah sesuai dengan analisis yang dilakukan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Apabila belum sesuai, maka akan dilakukan iterasi kembali pada tahapan sebelumnya hingga desain solusi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi bisa diulang dari evaluasi desain solusi ini sesuai kebutuhannya, apakah kekurangannya ada di konteks analisis konteks atau analisis kebutuhan, seperti itu. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini ada 7 tahapan, yaitu studi literatur, analisis konteks, analisis kebutuhan, desain solusi, evaluasi desain solusi, apakah desain solusinya sudah sesuai atau belum. Jika tidak, akan mengulangi iterasi. Apabila sudah sesuai, maka akan dilakukan analisis hasil, yang kemudian dari analisis hasil tersebut akan ditarik sebuah kesimpulan dan saran. Sekian presentasi dari saya mengenai proposal skripsi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.